riset molekuler. Ada terlihat apanya? Sudah, PPT-nya? sudah, Bu. Sudah terlihat. Beberapa instrumen itu pada umumnya bisa kita gunakan untuk membantu dalam menegakkan diagnosis dan juga untuk penelitian, ya, penelitian yang bidang-bidang apa molekuler ataupun tidak molekuler, ya, seperti bidang eh, biokimia dan lain-lain, ya, itu bisa kita lakukan dengan beberapa alat. Saya contohkan di sini instrumennya, mungkin sebagian saudara sudah memakai ya di laboratorium, yaitu sejenis kolorimetri, kemudian ELISA, PCR, elektroforesa, DNA sequencing, RNA sequencing, HPLC, kemudian ronsen. Kalau yang berhubungan dengan apa, semuanya bisa dihubungkan dengan untuk menegakkan diagnosis, ya. Ronsen scanning, mikroskop, ya, mikroskop elektron atau fluorescent, dan juga radioimmunoassay biasa kita gunakan untuk penentuan eh, hormon-hormon tiroid, ya, seperti T3, T4, TSH, FSH, FRH. Itu bisa kita gunakan eh, alat yang kita sebut gamma counter. Untuk analisis zat-zat yang tergolong pada protein atau kita sebut analisa proteomik, itu biasa kita menggunakan alat spektrofotometer, ya. Dan juga bisa kita gunakan ELISA. Jadi ELISA ini eh, spektrum dan ELISA ini sebetulnya prinsipnya sama, ya. Alat yang pada ELISA itu adalah dasarnya spektrofotometer juga, ya, karena yang kita ukur itu adalah intensitas cahaya atau absorban dari sampel yang kita warnai, ya, larutannya harus berwarna, itu syarat utamanya. Kemudian absorban ini bisa kita apakan? Kita jadikan konsentrasi ataupun kadar, ya. Kemudian alat ini juga bisa membaca langsung konsentrasi ataupun kadar suatu zat. Ya, sejenis protein itu dalam arti kata bukan protein yang biasa saudara seperti albumin, globulin, ya, tetapi seperti interleukin itu juga bisa. TNF alfa itu sejenis protein juga. Kemudian enzim-enzim, semuanya enzim itu aktivitasnya bisa kita ukur baik dengan alat spektrofotometer ataupun dengan ELISA. Kemudian apa perbedaan antara spektrofotometer dengan ELISA ini, ya? Kalau spektrofotometer ini kita mengukurnya sampelnya satu persatu, tapi prinsipnya sama, ya. Sampel yang kita ukur itu satu persatu kita masukkan ke dalam alat, ya, dengan menggunakan pipet, ya. Jadi satu persatu kita bisa membaca sorban ataupun ada ada beberapa jenis yang bisa kita baca, bisa absorban, bisa transmitan. Absorban itu adalah penyerapan, ya. Karena larutan yang kita gunakan sebagai sampel itu harus kita buat berwarna, ya. Berwarna itu dengan apa? Secara kimia dengan reagen pengomplek. Tapi orang menyebutnya secara umum itu reagen pewarna. Sebetulnya reagen pengomplek karena senyawa kompleks lah yang berwarna, ya. Jadi larutan berwarna itu akan menyerap sinar dari sumber sinar pada alat spektro ataupun pada alat ELISA, ya. Besarnya penyerapan ini tergantung pada warnanya, ya. Semakin pekat warnanya, semakin besar absorbannya, semakin besar konsentrasi ataupun kadar zat yang ada dalam sampel tersebut, ya. Jadi apa artinya?
berdasarkan rumus Lambert-Beer, ya, A sama dengan A, B, C. A besar ya, absorban, sama dengan A kecil, B kecil, dan C kecil. Apa artinya? A dan B itu konstan. A itu A, A kecil itu adalah absorptivitas molar, sedangkan B itu adalah diameter kuvet. Diameter kuvet ini konstan ukurannya. Ya, kuvet yang kita gunakan itu diameternya sama semua, sehingga dia konstan. Akhirnya absorban setara dengan konsentrasi. Ya, jadi artinya apa? Semakin besar absorban, semakin besar kadar zat yang ada dalam larutan kita. Ya. Jadi itu pada prinsipnya baik spektro ataupun ELISA sama. Ya. Kemudian perbedaannya tadi lagi adalah selain satu persatu, kalau pada ELISA itu kita bisa langsung memasukkan sampel kita sampai sama-sama standarnya bisa 90 well. Ya, dia pakai well bukan pakai kuvet. Ya, ada tempat sampel itu ya, jumlah sampelnya lebih sedikit pada ELISA dibandingkan dengan spektro. Ya, jumlah larutannya ya. Nah, tapi prinsipnya dia juga mengukurnya sama dengan alat spektro tadi. Ya. Jadi sekaligus misalnya kita punya 80 sampel sekaligus langsung terbaca, langsung dimasukkan ke alat. Ya. Itu perbedaan antara spektrofotometer dengan ELISA. Ya. Ini ada pada praktikum biokimia mungkin saudara juga sudah memakai spektro ya, walaupun dibantu tapi prinsipnya mungkin saudara kurang jelas ya. Itu juga ELISA. ELISA ini ada di laboratorium biomedik ya, di laboratorium infeksi juga. Ya, jadi itu ada alat-alat ELISA ini. Kemudian spektro ini juga banyak macamnya ya. Ada spektro sinar nampak, ada spektro sinar ultraviolet, ada spektro fotometer infrared. Tergantung apa yang kita ukur. Ya, kalau kita mengukur aktivitas enzim lebih bagus kita menggunakan spektrofotometer ultraviolet atau UV. Ya, itu panjang gelombangnya lebih pendek kalau kita bandingkan dengan sinar sinar nampak. Infrared itu biasanya kita gunakan untuk menentukan berapa jumlah atom H dari suatu senyawa. Ya, jadi orang kimia bahan alam atau kimia organik itu dia bisa meramalkan struktur suatu senyawa dari sampel. Ya, jadi bisa diukurnya berapa jumlah gugus fungsinya, berapa jumlah atom H-nya itu juga bisa dengan spektro IR. Ya, jadi banyak lagi alat-alat lain yang bisa digunakan ya, GCMS dan lain-lain ya itu biasanya digunakan di jurusan kimia, MIPA ya atau di farmasi. Ya, itu banyak itu digunakan. Jadi penggunaannya itu mana yang lebih luas spektrofotometer daripada ELISA, lebih luas penggunaan daripada ELISA selagi ada kitnya tersedia, ya maka bisa kita tentukan kadarnya, ya yang kadar enzim, kadar interleukin, kadar protein-protein tertentu, kadar hormon bisa kita tentukan dengan ELISA. Ya, karena pada kit yang kita beli itu sudah tersedia nanti substratnya di sana. Di sampel kita itu ada enzimnya, ya, atau proteinnya. Jadi dia akan bereaksi sehingga memberikan suatu reaksi antigen, antibody atau enzim substrat. Ya, itu kalau ELISA, ya. Cuma biayanya itu kita eh, membeli kitnya itu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kita menganalisa dengan alat spektrofotometer. Ya. Karena biasanya satu kit misalnya interleukin 6 biasa sekitar 8 juta, tapi dia bisa mengukur sampai 80 sampel. Ya. Ada juga di atas 10, ada di bawah 10 juta. Ya satu kit. Cuma dia satu kit itu luas apa banyak sampel yang bisa diukur. Jadi itu kelebihan daripada ELISA. Kemudian apa? Elektroforesa, ya. Elektroforesa ini biasa juga bisa kita gunakan untuk pemisahan pemisahan antara DNA dan RNA. Kemudian untuk
karakterisasi karakterisasi DNA. Kemudian juga bisa kita memisahkan asam amino pada suatu protein, ya, bisa dengan alat elektroforesa. Jadi dia berdasarkan migrasi dari suatu zat itu di dalam medan listrik, ya. Jadi kita menggunakan eh, arus listrik dan agaros, ya, agaros, agar murni, ya. Nanti zat yang kita pisahkan itu akan bermigrasi di atas agar tersebut. Ya, jadi mungkin sudah ada juga praktikumnya di labor biomedik, ya, dulu ya. Jadi sudah bisa membuat agarosnya, berapa persen agar yang kita buat, ya. Nah, maka antara DNA pada sampel, kalau dalam kita mengisolasi apakah DNA sudah kita dapatkan, maka kita elektroforesa yang kita istilahkan dengan karakterisasi DNA. Kemudian itu untuk elektroforesa. Ini juga banyak jenisnya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya, tapi kita lebih cenderung menggunakan kayak di laboratorium biomedik kita itu lebih banyak yang horizontal, ya, karena itu lebih mudah penggunaannya. Kalau yang vertikal itu biasanya untuk jumlah DNA yang terlalu kecil, itu bisa kita gunakan yang vertikal, ya. Kemudian analisis hemoglobin, ya, analisis sel-sel darah. Nah, itu juga membantu dalam menegakkan diagnosis, ya. Kita bisa menentukan kadar Hb, ya. Metodenya bisa metode Sahli dan bisa Drapkin. Ya, jadi tidak susah metode untuk penentuan kadar Hb, ya. Apakah seseorang itu kurang Hb-nya atau normal Hb-nya, ya. Jadi misalnya pada kasus-kasus anemia, ya, kita bisa melihat dari apakah seseorang itu menderita anemi atau bukan, ya. Atau karena pendarahan itu bisa membantu kita eh, bagaimana Hb seseorang itu, ya. Kalau orang yang kekurangan Hb ini biasanya matanya memutih di kelopak matanya dan juga wajahnya pucat, lemas, ya, tidak berenergi. Hb itu sudah tahu kan hemoglobin, ya. Hemoglobin itu sejenisnya protein, ya. Jadi surat sebagai ahli biomedik, bukan sarjana biomedik, nanti sudah membayangkan seperti apa struktur hemoglobin itu, ya. Ada atom Fe, kemudian ada cincin porfirin atau globin di tempatnya. Jadi dia merupakan kompleks koordinasi. Sebagai atom pusatnya adalah Fe plus 2, ya. Jadi orang yang kekurangan Fe itu bisa menyebabkan anemi. Ya, itu makanya ada orang mengobatinya dengan tablet Fe, ya. Karena Fe itu di strukturnya itu sebagai atom pusat pada hemoglobin kita, ya. Tapi dalam bentuk Fe plus 2, ya. Kemudian analisis sel-sel darah. Sel-sel darah itu juga bisa kita punya sebetulnya alatnya di biomedik, ya. Semua sel darah itu bisa kita analisis, ya. Neutrofil, eosinofil, trombositnya, eritrositnya, itu semuanya bisa kita tentukan, ya. Analisis sel darah itu juga untuk membantu apakah seseorang itu, misalnya pada kasus demam berdarah, ya. Jadi kan drop trombositnya kan, nah itu bisa kita hitung, ya, berapa jumlah trombositnya, apa, dan untuk meningkatkannya bagaimana, ya. Nah, pengobatan dari orang yang menderita demam berdarah misalnya, ya, seperti itu, DBD. Jadi semuanya itu bisa membantu dalam menegakkan diagnosis, ya. Seperti spektro tadi, spektro ini walaupun sudah lazim, ini kan kita gunakan untuk misalnya melihat berapa kadar kolesterol seseorang, ya. Atau kita lebih luasnya profil lipid, ya. Profil lipid dari pasien, misalnya pasien obesitas misalnya, atau pasien-pasien dengan penyakit yang lainnya, berapa profil lipidnya.
Profil lipid itu apa saja isinya? Kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, ya. Jadi kita bisa mengukurnya dengan alat spektrofotometer, ya. Itu di biokimia itu bisa kita ukur, ya. Untuk penelitian S1, S2 itu sudah banyak kita gunakan, ya. Kemudian protein, misalnya saudara ingin menentukan jumlah albumin, globulin, ya, atau enzim-enzim tertentu, ya, pada penyakit tertentu, misalnya pada penderita hepatitis, misalnya. Hepatitis itu sebagai marker enzimnya adalah SGOT, SGPT, ya. Kita bisa dengan spektrofotometer mengukur, ya. Karena pada saat seseorang terjadi kerusakan organ hepatnya, maka enzim yang intrasel itu akan berhamburan ke sirkulasi, ya, sehingga kadarnya meningkat dalam darah, ya. Namanya SGOT, SGPT, serum glutamat oksaloasetat transaminase, ya. Nah, jadi itu adalah eh, suatu apa penanda bagi orang yang menderita hepatitis, ya. Hepatitis itu sama dengan sakit kuning, ya. Kalau orang awam menyebut sakit kuning, kenapa? Karena meningkat bilirubin di bawah kulitnya, di sklera matanya, ya, sehingga dia kuning, ya. Bilirubin 1 meningkat, ya. Orang awam menyebut sakit kuning sebetulnya hepatitis, ya. Nah, itu spektro. Misalnya apa saja di dalam darah kita bisa kita ukur kadarnya dengan spektro, ya. Asam urat, apalagi ureum kreatinin, ya, profil lipid, protein, bilirubin, apalagi kreatinin, ya, itu bisa kita ukur semuanya. Nah, itu kan seperti asam urat. Untuk apa? Asam urat kita itu kan paling tinggi hanya 7, ya, 7 gram per liter, ya, apa satu ini, Pak. Jadi kalau lebih dari itu berarti kan orang itu menderita peningkatan asam urat, ya, itu GOT namanya, atau pirai penyakitnya, ya. Itu yang bengkak-bengkak di sendi-sendi itu, ya. Atau orang orang awam menyebutnya penyakit asam urat, ya. Nah, jadi itu bisa kita ukur semuanya. Ureum kreatinin untuk melihat fungsi ginjal, ya. Nah, itu bisa kita ukur kadar ureum, kadar kreatinin itu bisa dengan alat spektro. Jadi luas juga penggunaannya, ya. Apalagi semua zat-zat yang ada di dalam darah itu bisa kita ukur dengan spektrofotometer, ya. Semua yang sejenis proteinnya bisa kita ukur dengan ELISA, protein, hormon, enzim itu juga bisa dengan alat ELISA, ya. Jadi alat-alat ini punya spektro ini cukup apa juga, ya, karena sekarang sudah ada yang digital, ya, langsung terbaca kadar, ya. Mungkin sudah menggunakan kali pada saat magang, ya. Tapi prinsipnya mungkin saudara belum belum memahami betul, ya, bagaimana mekanisme kerja spektro itu, ya. Spektro itu terdiri dari eh, kalau saya menjelaskan komponennya dulu, ya, baru kita lanjut nanti dengan pengukuran apa ini. Komponen spektro itu ada sumber sinar, ya. Sumber sinar itu ada lampunya, ya, eh, lampunya itu berupa sinar polikromatis, ya, mempunyai banyak panjang gelombang, ya. Kemudian ada monokromator. Monokromator ini adalah untuk memonokromatiskan sinar, yang membuat sinar mempunyai satu panjang gelombang. Misalnya saudara mengukur kadar protein dalam darah atau albumin, ya, atau globulin, atau saudara mengukur kolesterol, itu beda panjang gelombangnya, ya, tergantung warna pewarnanya tadi atau pengompleksnya tadi, ya. Setiap misalnya warna biru dapat saudara beda panjang gelombang, mungkin 25, 26 nanometer misalnya. Jadi itu ada pengaturannya pada alat spektro, ya. Nah, siapa yang membuat dia menjadi satu panjang gelombang adalah monokromator tadi. Jadi ada tombol untuk mengatur kita bekerja pada panjang gelombang berapa, ya. Kemudian tempat sampel atau kuvet, ya, tempat sampel inilah yang nanti yang tempat kuvet atau sampel yang kita gunakan, ya. Kebetulan
gambarnya saya buatkan nanti saya kasih pada saat apa spektro ya. Saya secara umum aja karena spektro khusus kan juga ada nanti ya atau di hari lain. Nah, jadi itu kira-kira tempat sampel dan nanti sampel ini sinar yang diteruskan ini akan diserap oleh sampel kita ya. Itulah yang kita sebut absorban. Sisanya akan diteruskan itu yang kita sebut transmitan atau sinar yang ditransmisikan ya. Nah, itu yang spektro. Jadi ELISA prinsipnya juga hampir sama dengan spektro ya. Sama-sama pengukuran absorban bisa secara eh, saya baca absorban bisa saudara baca langsung konsentrasi ya. Kemudian kurvanya juga bisa langsung itu kelebihan dari ELISA ini kita bisa langsung mendapatkan kurva standarnya ya. Karena kita dengan alat spektro atau ELISA kita menggunakan larutan standar ya. Apa itu larutan standar? Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya untuk menentukan zat lain yang belum diketahui konsentrasi. Jadi misalnya saudara menentukan kolesterol, larutan standarnya kolesterol murni. Kalau sudah menentukan protein, sudah larutan standarnya bisa albumin murni. Ya, seperti itu. Kalau elektroforesa ini nanti alatnya saya lihatkan ya. Kemudian eh, untuk mengukur HbA1c ya. Mungkin apa satu lagi spektro bisa kita pakai untuk menentukan gula darah. Apakah seseorang itu menderita hiperglikemia atau diabetes? Ya, kita bisa mengukur kadar gula darah dengan alat spektrofotometer. Karena walaupun sekarang ada alat-alat yang bisa dibawa ke lapangan, glukotes atau glukometer, apa namanya tuh yang dibawa ke lapangan ya. Tapi untuk ketelitiannya, kalau untuk penelitian bagi saudara lebih bagus kita menggunakan alat ini. Karena alat apa itu setelah kami bandingkan di biokimia dulu banyak perbedaan hasilnya ya. Jadi ketelitiannya mungkin itu alat untuk trial untuk dibuat ke lapangan ya. Kemudian eh, untuk menegakkan diagnosis diabetes itu kan bukan hanya gula darah ya, ada juga HbA1c ya. HbA1c ini bisa kita ukur ada alatnya nanti. Nanti gambar alatnya saya lihatkan. Ya, apa itu HbA1c adalah hemoglobin kita yang diikat oleh glukosa. Jadi pada saat glukosa kita tinggi, maka hemoglobin kita juga diikatnya. Sehingga HbA1c ini melihatkan ketidakterkendalian kadar gula darah. Yaitu kita sebut DM tak terkendali. Ya, tak terkendali berarti tidak diobati, tidak diawasi, tidak diukur, tidak di apa ya. Pokoknya dibiarkan saja sehingga dia menderita DM yang tak terkendali. Maksimalnya 14 ya. Jadi eh, kalau sudah lebih 10 ya, 10 kalau salah. Kalau udah tinggi sekali HbA1c ini maka itu sudah parah diabetesnya ya. Itu bisa kita ukur ya. Jadi ada pengukuran gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, gula darah sewaktu dan HbA1c ya. Tidak teraturan kadar gula darah itu kita bisa lihat dari harga HbA1c. Kalau saya tidak salah 7 maksimalnya ya. 6,5 tergantung negaranya ya. Kalau di Inggris tidak salah 7 ya. Jadi ada standarnya ya. Yang paling tingginya berapa. Jadi kalau melebihi itu tuh orangnya kalau kita lihat pasiennya itu udah parah ya. Sudah gejala diabetesnya sudah semakin berat ya. Ini tadi sudah saya sampaikan di sini spektrofotometer ini kita mengukur transmitan absorban suatu sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang. Pengukuran menggunakan ini metode yang digunakan sering disebut dengan spektrofotometri atau kolorimetri. Ya, jadi kalau saudara menyebut alatnya meter, ya. Kalau menyebut metodenya metri. Nah, kolorimetri ini berdasarkan larutan yang berwarna atau spektrofotometri, ya.
Ini dapat dianggap sebagai perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari absorban energi. Nah, ini contoh alatnya. Alatnya banyak ya. Ada yang mikrolab digital. Sudah ada lihat di biokimia dulu kan? Sudah menggunakannya. Kalau nggak salah ada Praktikum pakai spektrum. biokimia kan? Iya, kalau nggak salah. Bisa kalau nggak salah. Sudah kan udah praktikum kan? Oh, udah, Bu. Nah, ya, alat yang jenis kita pakai itu mikrolab, ada yang spektrofotometer yang biasa, ya ada berapa buah di biokimia. Ya, yang mikrolab spektro itu digital dia ya bisa langsung terbaca konsentrasi, ya. Tapi yang biasa, yang apa spektro biasa itu kita baca absorban ataupun transmitter, ya. Kalau absorban itu kisarannya yang bagus dari 0 sampai 0,8. Jadi kalau absorban itu 0,0 hasilnya ya. Tapi kalau transmitan dalam persen, ya, 1 sampai 100% misalnya. Pada saat transmitan 100 berarti absorban 0. Nah, jadi berdasarkan hukum Lambert-Beer, A sama dengan seperti, ya. Semakin tinggi absorban, sinar yang diteruskan semakin kecil. Ya, jadi kalau absorban, kalau 100 sinar yang diteruskan, persennya berarti tidak ada sinar yang diserap kan? Nah, berarti absorbannya 0 kan? Itu biasanya untuk menyetarakan alat kita buat transmitannya 0, 100 dulu ya. Supaya kita betul-betul mulai dari 0 absorban. Ya, jadi pengaturan pada alat spektro ini seperti itu. Jadi penggunaannya sudah tahu tadi, semua zat-zat yang ada dalam tubuh kita itu bisa kita ukur dengan alat spektro. Ini apa? Elektroforesa ya yang sering kita gunakan di laboratorium biomedik ya. Ini pembacaan pitanya ya. Ini eh, apanya berapa besper yang dari sampel kita nanti kita bisa lihat di sini ya harga-harganya. Selain dengan apa? Kita juga untuk menentukan konsentrasi DNA kita menggunakan nanoprobe ya. Jadi ini bisa kita menentukan berapa konsentrasi atau kemurnian dari DNA hasil isolasi kita. Itu ada di labor biomedik kita ya. Kemudian eh, genomik ya tadi proteomik, genomik itu berarti genomik ini hampir sama alat-alatnya ada juga yang sama-sama kita pakai ya. Elektroforesa itu pada genomik menentukan gen atau mutasi suatu gen atau identifikasi suatu gen-gen yang spesifik pada penyakit tertentu itu bisa harus juga kita melalui habis isolasi itu kita elektroforesa ya. Kemudian juga kita dokumen tadi ya untuk menentukan konsentrasi DNA yang kita isolasi ataupun RNA. RNA bisa dengan real time PCR itu langsung terbaca apanya nanti. Kemudian PCR ya. PCR ini polymerase chain reaction itu kita gunakan untuk amplifikasi dan spesifikasi. Ya, jadi hasil PCR ini itu kita kalau sudah positif hasil PCR-nya ya, sudah ada hasil PCR-nya berarti gen yang kita cari itu ada pada sampel kita. Ya. Misalnya marker gen itu untuk penyakit tertentu kan ada ya. Jadi berarti kalau sudah didapatkan hasil PCR-nya berarti ada gen yang kita cari pada pasien tersebut. Berarti pasien tersebut akan eh, apa untuk identifikasi pasien itu kita bisa memisahkan oh ini yang terinfeksi virus misalnya ini yang tidak ya dari hasil PCR ini bisa kita pisahkan ya. Yang positif PCR-nya berarti ini terinfeksi COVID misalnya. Nah, yang sekelompok ini tidak ya. Itu makanya pada saat COVID-19 itu orang menunggu-nunggu PCR ini, tapi tidak tahu dia masyarakat awam tahu tidak panjang PCR ya. Jadi dia memperbanyak DNA, amplifikasi DNA ya. DNA itu kan
di dalam sampel kita, di dalam darah kita kan banyak lagi gen-gen lain yang terdapat ya. Jadi kalau kita PCR ini kan kita menggunakan primer sesuai dengan gen yang kita cari ya primernya. Jadi spesifik ya. Sehingga kalau sudah ada hasil PCR-nya berarti ada gen yang kita cari itu di sampel ya. Jadi kalau positif, kalau dulu itu oh orang ini terinfeksi COVID ya. Hasil PCR ini yang ditunggu-tunggu kalau dapat negatif dulu kan. Kalau positif nanti diopernya ke rumah sakit. Nah, itu pada saat infeksi yang lain juga bukan hanya COVID ya. Infeksi yang lain PCR ini sangat luas penggunaannya. Asal kita bekerja dalam bidang biologi molekuler, kita selalu menggunakan PCR ya. Kemudian real time PCR ya. Ini biasanya kita gunakan kalau kita bisa PCR, bisa real time PCR, tujuannya sama ya. Cuma pembacaannya yang berbeda. Ya real time ini pakai kurva ya. Pakai kurva. Jadi kurva yang timbul itu spesifik untuk virus tertentu, ya, spesifik untuk virus tertentu. Mungkin nanti sudah ada praktikum real time ya, sudah dulu besok, Sudah, misalnya, Bu. sudah kan, Ya di praktikum biomol Biomol. kan, Iya, Bu. ya. Berarti saudara kan sudah mengerti, tapi tetap saudara ini semuanya ini adalah bisa membantu dalam menegakkan diagnosis, ya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui di mana gen itu yang mutasi pada penyakit tertentu, maka kita sequencing. Ya, sequencing mungkin yang tidak saudara lakukan ya. Ada RNA sequencing, ada DNA sequencing. Ya, karena alatnya kita tidak punya di lab kita ya. Kita hanya punya sampai apa ini PCR ini. Karena DNA sequencing ini bisanya kita kirim biasanya. Karena alatnya lebih apa? Maintenance-nya lebih mahal ya, lebih mudah, lebih lebih dalam segi biaya lebih bagus kita mengirim atau kita kirim ke luar negeri bisa ke Singapura atau ke Korea ya itu dalam waktu 1 atau 2 minggu itu keluar hasilnya ya. Itu untuk sequencing melihat di mana mutasinya ya, di mana gen-gen itu apa yang di mana letak mutasinya antara pasang-pasang basahnya itu bisa kita lihat dari hasil sequencing. Jadi yang sequencing ini yang dapat kita nanti urutan adenin, timin, guanin, sitosin itu, ATGC itu ya, urutan basa dari DNA ya. Kemudian shorten blotting dan Watten blotting. Nah, ini juga bisa kita gunakan baik untuk protein ataupun DNA ya. Microarray ini bisa kita gunakan untuk melihat gen-gen dalam jumlah yang banyak sekaligus ya. Sekaligus misalnya kita menganalisis 10 gen itu bisa terbaca langsung ya dengan microarray. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan ya. Umumnya kita kan alat yang di labor biomedik kita kan kita lebih banyak kita gunakan untuk penelitian S3 ya. Penelitian S3 dan adapun S2 satu ya yang bidang molekuler yang ditelitinya. Nah, jadi alat-alat ini ada di lab kita ya. Ini PCR, ini gel dokumen, ini kan sudah saudara lakukan ini saudara sudah lihat ya alatnya. Kemudian ini UV untuk supaya steril ya. Untuk persiapan untuk alat untuk PCR kita harus semuanya steril kan. Nah ini elektroforesa. Ya ini nanodrop tadi. Jadi itu untuk yang molekulernya ya. Jadi molekuler itu luas sangat bisa untuk membantu dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit dan untuk riset penelitian-penelitian ya penggunaannya ya. Nah, misalnya saudara menganalisis lemak atau logam atau mineral ya. Nah, lemak itu juga bisa dengan spektro, bisa dengan HPLC kalau saudara melihat berapa jumlah asam lemak, asam laurat, asam alkidonat, asam macam-macam ya. Asam-asam lemak itu bisa dengan HPLC, yaitu kromatografi bertekanan tinggi ya. Itu HPLC. Kemudian ada GLC, gas liquid chromatografi, kemudian GSC, ya.
Nah, ini semuanya bisa untuk analisa lemak, analisa vitamin itu juga bisa ya. Vitamin yang larut dalam lemak itu bisa juga dengan HPLC, ya. Jadi banyak kromatografi ini, jenis kromatografi ini semua. Apa sudah ada yang menggunakan kromatografi di magangnya? Ada, enggak? Jadi kalau kita di apa jarang kita menggunakan ini, yang banyak itu di IPA ya, atau di LIPI, mungkin di lembaga penelitian ya. Kemudian AAS ya. AAS ini Atomic Absorption Spectrophotometry, ini khusus untuk logam-logam atau mineral. Hanya ada 3 logam yang tidak bisa dianalisis dengan AAS. Ya, kalau tidak salah termasuk emas ya, AU saya lupa ada 3. Tuh ini saya S1 dulu tahun sekian sudah menggunakan AAS ini. Ya, semua logam bisa diukur nih. Ya, saudara ingin mengetahui natrium dalam air laut misalnya ya, PB misalnya. Saudara ingin mengetahui PB, Hg, itu bisa semuanya dengan atomic spectrophotometer, itu ada di labor lingkungan di UNAN dan di laboratorium MIPA kimia ada, ya, labor sentral kimia ini ada AAS ini. Jadi ini semua logam bisa dengan ini, syaratnya tidak berwarna ya, syaratnya berupa larutan AAS karena dia pakai nyala, ya. Nanti zat yang tersedia, misalnya saudara menentukan natrium, jumlah natrium dalam air laut, misalnya lampunya lampu natrium nanti, ya. Jadi nanti diatomkan Na, dia kan tersedia dalam bentuk NaCl, nanti diatomkan oleh alat itu, oleh nyalanya menjadi Na plus tambah Cl min. Nanti energi eksitasinya itu akan dicatat oleh detektornya dan maka bisa dibaca berapa kadar natrium di dalam, ya. Nah, misalnya sering yang menentukan kadar Cu, Zn, ya, di dalam sampel, ya. Sudah ingin menentukan kadar apa lagi? Yang logam-logam magnesium, kalsium, ya, semuanya bisa dengan AAS, ya. Mineral kan juga penting juga untuk melihat karena kekurangan mineral ini, ya, seperti iodium, walaupun dia termasuk trace elemen tapi kekurangannya menimbulkan penyakit, ya. Nah, seperti hipotiroid, hipertiroid misalnya, ya. Nah, kekurangan zinc, kekurangan Cu, kekurangan Fe, ya. Nah, kekurangan Fe udah jelas anemi kan? Seperti itu. Jadi semuanya bisa membantu dalam menegakkan diagnosis, ya. Ini contoh alat sequencing, ya. Ini alat HbA1c, Ibu waktu S3 menggunakan ini pada pasien diabetes ya. Tapi kitnya itu yang besar kayak gasing itu ya. Jadi kita beli kitnya ya. Kitnya, tapi kalau kita apa? Kalau kita ke labor yang kayak Prodia tuh enggak tahu saya berapa satu ya. 200 dan berapa satu sampel. Sekarang mungkin udah lebih ya. Satu sampelnya untuk pengukuran HbA1c. Ini ultrasentrifus, ini genetic analyzer. Ya, jadi ini bisa juga untuk gen-gen, analisa gen kita. Ini hasil sequencing. Jadi hasil sequencing itu nanti kita lihat seperti ini. Puncak-puncaknya seperti puncak infrared. Ya. Satu puncak ini mungkin G, puncak ini A, puncak ini A, ini G, ini C, sehingga dapat susunan basanya. Ya, nanti ada analisis hasil sequencing ini bagaimana cara membacanya, maka kita akan mengetahui nanti di mana daerah mana terjadinya mutasi, ya, atau di mana terletaknya gen-gen yang kita cari, atau eh, ya varian-varian daripada virus tertentu kan ada alfa, beta, delta ya. Nah, itu seperti apa susunan basanya ya. Jadi eh, karena terjadinya mutasi ya, mutasi itu kan terjadi perubahan-perubahan susunan basanya atau varian genetiknya. Jadi alat-alat yang semuanya tadi itu bisa kita gunakan yang molekulernya ya, untuk apa deteksi gen tertentu, kemudian untuk mendeteksi gen tertentu itu melingkupi alat-alat yang PCR,
ya kemudian mengetahui mutasi, ya kemudian kita bisa melakukan sequencing, ya itu bisa eh, semuanya bisa kita tetap kita melalui PCR ini, ya untuk mengetahui gen-gen yang spesifik, ya bisa juga untuk di mana daerahnya terjadi mutasi dengan sequencing, ya kemudian bisa DNA fingerprint. Jadi itu kegunaan daripada alat-alat molekuler ini semuanya apa dia? Kecuali yang alat-alat yang seperti ini tidak termasuk molekuler kan? Nah, ini tetap membantu dalam menegakkan diagnosis tapi tidak kita gunakan di laboratorium biomedik kita. Molekuler bukan termasuk analisis molekuler. Sebetulnya analisis molekuler juga protein itu molekul ya. Hasil apa? Gen itu diekspresikan menjadi protein kan? Tapi kalau molekulernya apa menyangkut gen ataupun DNA, RNA itu alatnya seperti yang tersedia di laboratorium biomedik kita. Ditambah lagi mungkin ada sel kultur ya, melalui sel kultur itu kita juga bisa melihat misalnya efektivitas dari suatu obat, ya itu bisa kita gunakan menggunakan misal sel kultur, ya itu juga ada di laboratorium biomedik. Ini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Pada umumnya yang saya jelaskan tadi kan sudah saudara gunakan di praktikum. Tapi saudara mungkin kurang jelas ya, tidak semuanya juga saudara mengerti pada prinsip-prinsip alatnya. Kemudian ada tambah-tambahan alat seperti HPLC, GSC itu kan kita tidak ada ya praktikumnya. Tapi tetap itu bisa kita gunakan eh, untuk riset dan membantu dalam menegakkan diagnosis. Ya, karena itu biasanya bukan di labor biomedik kita gunakan, ya, di labor kimia. Ada pertanyaan? Ibu berapa topik Kesah untuk kuliah instrumen ini? Untuk pertemuan. Jadi satu kali lagi, Bu. Tapi untuk pertemuan terakhirnya FGD gitu kalau nggak salah, Bu. Lebih ke Ya, satu presentasi kali kalau lagi pertemuan berarti yang terakhir. ketiga ada diskusi ya. Iya, Bu. Satu materi, satu diskusi, Bu. Hmm? Satu materi, satu diskusi gitu, Bu. Berarti dua kali FGD-nya. Tunggu bentar. Yang belum itu yang instrumentasi diagnostik atau riset spektrofotometri dalam lingkup pendeteksian fluoresen, sama yang FGD atau presentasi terkait instrumen yang belum. Ya. Dia kapan jadwal kuliah terakhir? Em, Sebenarnya kalau di kalender akademik tanggal 1 sampai 19 tuh udah minggu UAS sih, Bu. Oh, iya. Juni ini. Sekarang kan belum, masih tanggal 20 apa kan? 24 kan apa? Minggu depan. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Kapan sekali lagi kita apa? Kalau Kuliah. Sabtu depan mungkin apakah bisa? Minggu depan ya? Iya. Pas selalu hari Sabtu, apa tidak bisa hari biasa? Hari apa? Kalau hari biasa karta itu karena magang juga, Bu, takutnya ada yang nggak bisa. Magang sampai jam berapa?
Kalau jam kerja umumnya sampai jam 4, Bu. Kecuali ya kalau ada teman-teman yang lembur, Bu. Tapi kalau Nggak malam bisa sore mungkin, gitu. Malam bisa mungkin ya. ya Kalau kita malam. ada apa nanti kabari ya. Oh, iya, Bu. Soalnya kadang-kadang ibu ada urusan juga kalau hari libur. Ya, Baik, Bu. kita masuk aja kalau malam misalnya sore jam 5 misalnya kan. Kan masih bisa kan? Masih kalau sore atau malam, Bu. Mm. Nggak ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Ya berarti sudah udah paham saya anggap ya. Udah paham semua ya. Atau tidak paham sama sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita untuk topik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kehadiran